Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode Newton-Raphson. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di kelompok 13 ini ada satu, Salsabila Safa, yang kedua, Nadia Amarta, tiga, Anisyatul Fuadia, dan keempat, Desya Rahmadika. Metode Newton-Raphson ini merupakan salah satu materi dari metode numerik yang diampu oleh kedua dosen kami, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, MPD, dan Ibu Elika Kurniadi, MSPD, MSc. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai metode Newton-Raphson. Pengertian dari metode Newton-Raphson yaitu salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinier. Metode ini juga sering digunakan untuk sains dan terapan karena metode ini lebih efisien dibanding metode lain. Adapun algoritmanya, metode Newton-Raphson ini, yang pertama ada definisikan fungsi f(x0) dan f(aksen x). Yang kedua ada tentukan batas toleransi kesalahan yang disimbolkan dengan huruf E dan iterasi maksimumnya yang disimbolkan dengan huruf N. Yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awalnya yang disimbolkan dengan huruf X0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Danisyatul, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Kemudian algoritma metode Newton-Raphson yang keempat itu hitung f(x0) dan f(aksen x0. Di mana setelah kita menentukan nilai pendekatan awal x0 tadi, kita substitusikan terhadap f(x0) dan f(aksen x0. Kemudian yang kelima, untuk iterasi. Nah, kita sering mengalami kesulitan dalam menentukan nilai X dari iterasi selanjutnya. Di sini kami mempunyai solusinya, yaitu Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn per F(aksen Xn). Nah, Xn plus 1 kita substitusikan ke persamaan awal atau persamaan 1 dan turunan persamaan awal tadi. Nah, ini kita lakukan sampai errornya mencapai 10 pangkat min 5. Setelah errornya mencapai 10 pangkat 5, kita lihat Xn plus 1. Nah, Xn plus 1 inilah yang disebut dengan akar persamaan tak linier tadi pada poin ke-6. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan metode Newton-Raphson. Nah, kelebihannya yang pertama, metode ini sangat cepat untuk menemukan akar jika iterasinya konvergen. Yang kedua, jumlah angka bena akan berlipat 2 pada tiap iterasi. Nah, adapun kekurangannya yang pertama, metode ini sulit mencari akar jika f(aksen x) terlalu dekat ke 0. Kemudian yang kedua, tebakan awal tidak akan selalu mendekati nilai akar sejatinya. Nah, biasanya algoritma ini semakin sulit jika kita lakukan secara manual. Tentunya kita akan mengalami hambatan dan beberapa permasalahan. Maka dari itu, kami memberikan tutorial menggunakan bahasa pemrograman dengan aplikasi Visual Basic yang untuk mempermudah kita dalam mencari akar-akar tersebut, di mana tutorial ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan simak tutorial dari teman-teman saya. Kepada teman-teman saya, dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menentukan akar-akar persamaan menggunakan Visual Basic pada aplikasi Microsoft Excel. Hal pertama yang dilakukan adalah kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Kita klik developer, selanjutnya kita klik Visual Basic. Oke, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita klik Insert, lalu kita klik User Form. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya di sini di toolbox, kita klik label untuk dapat menuliskan soal yang akan kita uji cobakan. Nah, untuk mengganti tulisan pada label ini, kita klik di caption, kita ubah. Di sini kami menggunakan contoh soal itu f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Lalu kita enter, maka akan berubah di label ini. Selanjutnya untuk merubah font bisa kita klik di sini juga. Di sini kami menggunakan Times New Roman dengan ukuran 16. Selanjutnya itu kita tentukan X-nya. Selanjutnya itu kita tentukan X-nya, kita gunakan lagi label di sini. Untuk menggunakan X-nya seperti tadi kita ubah di caption-nya. X sama dengan 2. Ubah lagi untuk font-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat list box. Di sini kita bikin dulu pertama list box. Box 1. Selanjutnya ada list box yang kedua. Lalu list box yang ketiga. List box ini kita namakan dengan menggunakan label. Seperti tadi untuk yang di sini label pertama. Lalu di sini juga label kedua. Di sini label selanjutnya. Lalu di label ini, untuk yang label ketiga ini kita ubah caption-nya menjadi XI. Selanjutnya untuk label yang ini kita ubah menjadi, caption-nya kita ubah menjadi FXI. Lalu kita enter, kita ubah font-nya seperti yang sebelumnya. Selanjutnya untuk label yang ini, caption-nya kita ubah menjadi F-Accent XI. Kita enter, kita ubah font-nya. Oke. Selanjutnya di sini kita gunakan lagi label. Nah, pada label ini caption-nya kita ubah menjadi hasil.
Baiklah, dari saya sekian. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila. Kepada Salsa, dipersilakan. Selanjutnya, setelah kita buat seperti ini tampilannya, hasil ini kita tekan 2 kali, akan muncul seperti ini. Nah, di bawah private sub ini, kita tulis dim di as integer. Setelah itu enter. Dim x, fx1, fx2, s double. Terus enter lagi. Setelah itu kita enter lagi x sama dengan, karena kita tadi makainya x sama dengan 2, jadi kita tulis x sama dengan 2. Enter lagi. Sudah itu kita tulis for i sama dengan, ini iterasinya itu tergantung kalian masing-masing. Kalau dari kelompok kami ingin memilih iterasi dari 1 sampai 10, iterasi 1 sampai 10. Setelah itu tab, kita buat fx1 sama dengan, ini pakai soal masing-masing. Kami memakai soal kami tadi, x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Jadi, x dikali x dikurang 2 dikali x dikurang 3. Enter. Selanjutnya itu kita tulis fx2-nya. Fx2-nya ini berasal dari turunan fx1. Jadi, turunnya itu 2 dikali x dikurang 2. Setelah itu, kita buat list box 1 titik add item yang ini. Terus x, enter. Selanjutnya list box 2 titik add item. Setelah itu ini fx1, enter lagi, terus list box 3 titik add item, ini untuk fx2, enter lagi, x sama dengan dikurang dalam kurung fx1 dibagi fx2. Enter lagi, terus next i. Enter. Sudah itu kita pencet run sub ini, atau bisa kita pencet F5. Kita pencet. Jika tampilannya seperti ini, kita pencet hasil. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Jika sudah muncul hasilnya seperti ini, tanpa error atau kesalahan, berarti sudah benar. Sudah? Jadi, sekian itu tutorial dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan tindakan, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.